Ingin kembali. Pelan. Tidak sempurna. Itu hal pertama yang KL rasakan setelah retakan langit menghilang. Udara bergerak lagi. Awan tidak lagi lurus seperti garis penggaris. Api obor di jalan kembali berkedip tidak stabil. Dunia kembali hidup. Aira perlahan berdiri dari lututnya. KL? Suaranya gemetar. Lira menarik napas panjang seperti baru keluar dari air. Aku benci kalau pedangku tiba-tiba tidak bisa bergerak, gerutunya. Seraphine masih menatap langit. Tidak berkedip. Ini tidak selesai, katanya pelan. KL tahu. Ia bisa merasakannya. Jaringan dunia tidak lagi tenang. Ia bergetar. Bukan karena rusak. Karena memperbaiki. Di luar ruang waktu. Geometri cahaya raksasa bergerak. Simbol-simbol kosmik yang sebelumnya berputar stabil kini berfluktuasi. Nilai baru muncul. Variabel tidak dapat diprediksi. Perhitungan diulang. 1 kali. 10 kali. 1000 kali. Semua hasil berbeda. Hal yang sama tidak pernah terjadi sebelumnya. Sistem tidak menemukan solusi tunggal. Maka protokol baru diaktifkan. Intervensi terbatas. Malam yang tidak normal. 3 jam setelah kejadian itu. KL masih berdiri di atap menara. Ia tidak bisa tidur. Bukan karena takut. Karena ia bisa merasakan sesuatu mendekat. Bukan dari tanah. Dari atas. Angin berubah arah tiba-tiba. Bukan badai. Bukan tekanan. Melainkan koreksi. Langit malam berkilau seperti kaca tipis. Lalu, cahaya turun. Bukan pilar seperti sebelumnya. Lebih kecil. Lebih padat. Seperti meteor yang tidak jatuh, tapi berhenti di udara. Lira langsung mencabut pedangnya. Aku benar-benar tidak suka benda dari langit. Seraphine menatapnya dengan wajah pucat. Itu bukan serangan. Lalu apa? Seraphine menjawab dengan suara hampir berbisik. Utusan. Kedatangan. Cahaya itu menyentuh tanah di tengah alun-alun kota. Tidak ada ledakan. Tidak ada suara. Hanya satu gelombang halus yang membuat udara bergetar. Ketika cahaya memudar. Seseorang berdiri di sana. Bentuk manusia. Tinggi. Jubah putih tanpa lipatan. Rambutnya seperti cahaya perak cair. Matanya kosong. Bukan tanpa emosi. Tanpa konsep emosi. Penduduk kota yang masih terjaga berhenti bergerak. Tidak karena takut. Karena sistem memerintahkan diam. KL merasakan spiral di lengannya berdenyut kuat. Sangat kuat. Lira menyipitkan mata. Siapa itu? Utusan itu berbicara. Suaranya tidak keras. Tapi seluruh kota mendengarnya. Variabel KL terdeteksi. Ia menoleh langsung ke menara tempat KL berdiri. Intervensi tahap pertama dimulai. Aira menggenggam lengan KL. Dia datang untukmu. KL mengangguk pelan. Aku tahu. Langkah pertama. KL melompat turun dari menara. Angin membawanya mendarat di alun-alun. Penduduk kota membeku seperti patung. Utusan itu menatapnya. Matanya bersinar putih tipis. Subjek terkonfirmasi. KL berdiri 2 langkah di depannya. Jadi sistem akhirnya turun tangan. Aku bukan sistem. Aku implementasi. Lira berbisik dari belakang. Itu terdengar jauh lebih buruk. Seraphine tidak menjawab. Ia sedang gemetar. Karena ia mengenali sesuatu dari aura itu. Bukan sihir. Bukan energi. Hukum. Utusan itu mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka berhenti bergerak. Debu di udara menggantung seperti lukisan. Tugas, mengukur deviasi. Jika deviasi melampaui batas, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak perlu. KL sudah mengerti. Ujian kedua. Spiral di tangan KL menyala.
Namun kali ini, utusan itu tidak menyerang. Ia berjalan. Satu langkah. Tanah di bawah kakinya berubah warna sedikit. Seolah realitas disesuaikan agar langkahnya sempurna. Ia berhenti 2 meter dari KL. Tunjukkan keseimbanganmu. KL mengernyit. Dengan bertarung? Dengan keberadaan. Langit bergetar. Tiba-tiba, 10 retakan kecil muncul di udara kota. Gerbang. Tapi bukan gerbang normal. Monster kecil keluar. Makhluk bayangan. Tidak besar. Tidak kuat. Tapi banyak. Penduduk kota masih tidak bisa bergerak. Lira langsung menghunus pedang. Sekarang baru terasa normal. Serapine mulai merapal sihir. Aira memanggil angin. Namun utusan itu tidak bergerak. Ia hanya menonton. Menghitung. Mengukur. KL mengerti. Ini bukan invasi. Ini eksperimen. Sistem ingin melihat sesuatu. Apakah KL akan menghancurkan semuanya? Atau menyeimbangkannya? Sesuatu yang baru. KL tidak menyerang. Ia mengangkat tangannya. Spiral galaksi di lengannya berputar. Ia tidak memanggil badai. Ia menyentuh jaringan dunia. 1 simpul. 2 simpul. 3 simpul. Monster yang muncul tidak langsung mati. Tapi jalur kemunculannya tertutup. Retakan mulai mengecil. Lira menebas 1 monster. Aira menahan yang lain dengan angin. Serapine menutup gerbang kecil dengan mantra. Dan KL menyeimbangkan semuanya. Utusan itu memperhatikan tanpa berkedip. Nilai baru muncul dalam sistem. Deviasi meningkat. Stabilitas tetap. Itu kombinasi yang tidak logis. Utusan itu akhirnya berkata pelan. Data tidak konsisten. KL tersenyum tipis. Namanya kehidupan. Langit kembali normal. Retakan menghilang. Monster terakhir lenyap seperti kabut. Utusan itu menatap KL lebih lama. Lebih lama dari sebelumnya. Variabel tidak dapat diprediksi. Intervensi berikutnya? Kemungkinan meningkat. Cahaya kembali menyelimutinya. Tubuhnya mulai menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, ia berkata 1 kalimat terakhir. Sistem mulai mempertimbangkan. Perubahan definisi keseimbangan. Lalu ia hilang. Sunyi kembali. Lira menyarungkan pedangnya. Aku tidak suka kalau dunia mulai mempertimbangkan sesuatu. Serapine menatap KL dengan campuran kagum dan takut. Kau baru saja membuat hukum alam ragu. KL menatap langit yang tenang. Ia tahu satu hal sekarang. Sistem tidak hanya mengamatinya lagi. Ia sedang belajar darinya. Dan jika sistem belajar, dunia akan berubah jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan.